cinta yang menghanguskan. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Daud begitu mencintai rumah Tuhan, ia rindu memberi yang terbaik untuk memajukan rumah Tuhan. Ini adalah gambaran hati Daud tentang api cinta rumah Tuhan yang menghanguskan. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Sebaliknya, kita juga harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Belajarlah memberi yang terbaik untuk Tuhan dari hati yang mencintai Tuhan. Standar emas. Shalom keluarga Allah. Shalom engkau umat yang diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Are you ready for joy? Are you ready for joy? Are you ready for praise? Mari berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari sepenuh hati nyatakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala gereja Tuhan. Serukan haleluya. Aku bersukacita. Mari gereja Tuhan saja. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin. Deklarasikan, ini hari kemenangan, ini hari pertolongan, ini hari bersukacita yang dijadikan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin, sama-sama. Tuhan, sekali lagi ya, satu suara nyaringkan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Glory. Serukan aku diberkati. Katakan hari ini aku diberkati. Hari ini aku menerima kemenangan, menerima kemenangan, menerima mujizat, menerima kuasa Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Tangan tetap di atas.
Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Semua tunduk. Amin. Yes. Segala rohnya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, berkuasa selamanya. Di dalam segala ada kuasa. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa selamanya. Di dalam katakan ada kuasa, Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai bagi Raja, sorak-sorai bagi nama yang berkuasa, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, orang yang terbakar mencintai Tuhan pasti akan selalu berusaha memberi apapun dengan kualitas yang terbaik dengan standar gold bagi Tuhan. Mari simak Revival News minggu ini. Menjadi ketua kelompok sel adalah anugerah untuk mengerjakan amanat agung Yesus Kristus dan tugas mulia yang membuat hidup jauh lebih berarti. Apalagi tahun 2022 ini adalah tuaian jiwa besar-besaran terjadi. Pengenapan Rema Yesaya 60 semakin nyata. Mari persiapkan diri calon KKS yang sudah tergabung dalam kelompok sel, sudah lulus pelatihan KKS dan menyelesaikan SPR, serta sudah membuka komsel perintisan. Dan juga para calon supervisor, yakni KKS yang sudah menghasilkan 6 anak dan 6 cucu KKS. Segera hubungi KKS di atas Anda untuk mengikuti pelantikan KKS dan supervisor. Informasi dan pendaftaran di Departemen Kelompok Sel. Salam Great Revival, teruslah berbuah lebih banyak lagi bagi kerajaan Allah, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Inilah saatnya kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan berdoa dan berpuasa, menerima lawatan Allah yang dahsyat di ibadah ulang tahun ke-33 gereja kita. Pastikan saudara ikut ke gerakan 10 hari doa puasa mulai 1 sampai 10 September. Dan pastikan saudara mengikuti 10 hari KKR pengurapan Roh Kudus, Kamis sampai Sabtu 1 sampai 3 September dan 8 sampai 10 September jam 6 sore. Baik secara onsite di Keluarga Allah Widuran maupun secara online melalui Facebook dan YouTube Keluarga Allah atau gbika.org/live. Unlimited Conference 2022 UC tahun ini saya yakin bakal amazing banget. Api Roh Kudus akan menyala, api kegerakan akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan yang saya yakin Anda akan rugi kalau saudara melewatkannya. Seperti kayak murid-murid Yesus yang tidak datang pada waktu hari Pentakosta, lidah api turun, kepenuhan Roh Kudus terjadi, tapi mereka melewatkan. Rugi. Anda nggak mau rugi. Saya dorong untuk ikut UC, cepat daftarkan diri saudara dan alami revival besar Tuhan kerjakan di dalam hidup. Setiap tahun, Unlimited Conference menjadi konferensi yang paling dinanti-nantikan baik bagi jemaat keluarga Allah maupun para hamba Tuhan di berbagai penjuru dunia. Melalui Unlimited Conference, pewahyuan yang baru, rema yang kuat dari Tuhan, serta api pengurapan yang menyala hebat dicurahkan bagi setiap orang yang mengikutinya. Pastikan saudara ada saat api pengurapan dicurahkan, saat kegerakan Allah yang dahsyat ini dimulai. Segera daftarkan diri saudara untuk mengikuti UC 2022
Dapatkan diskon spesial selama bulan Agustus. Ulang tahun ke-33 Keluarga Allah, 13-15 September 2022. Setiap kegerakan telah kita jalani dengan iman percaya dan perkataan profetik. Saatnya melangkah dalam kegerakan yang baru. Lapangkan tempat kemahmu. Saatnya kita tangkap rema. Mengimaninya, bergerak dengan cara profetik dalam perkataan kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. 13-15 September 2022 jam 6 sore. Puji Tuhan, pada Sabtu dan Minggu kemarin, adik-adik Kids Impact Solo merayakan Hari Pramuka dan menyambut kemerdekaan bangsa kita dengan berbagai lomba seru. Adik-adik sangat bersuka cita dan dapat merasakan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari, terus semangat beribadah dan senangkan hati Tuhan Yesus. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Instagram @kidsimpactsolo. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih membangun anak-anak bangsa yang berkualitas dan berkarakter Kristus. Dengan program S2C, yaitu Sculpting Skill Character, SIP Online, Sistem Informasi Pembelajaran PNK Online, dan Daycare yang merupakan program dari KBTK Kristen Pelita Nusantara Kasih menjadi penunjang dalam membangun karakter siswa. Mari bergabung bersama kami. SMA, SMP, SD, KBTK. Segera daftarkan putra-putri Anda untuk mendapatkan pendidikan terbaik di Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor yang sudah tersedia. Demikian Revival News minggu ini, jadilah seperti Daud, selalu mau berkorban memberi yang terbaik buat Tuhan, sampai anak cucunya juga diberkati. Salam kegerakan Roh Kudus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom keluarga Allah. Selamat datang di ibadah raya Sabtu spesial keluarga Allah. Untuk kita semua yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite, juga untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online dari manapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur di hari ini pun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita beribadah bersama-sama. Saat ini kami ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di GBI Keluarga Allah? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara onsite, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, lambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya. Ada lagi? Mari silakan. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani dan menyambut Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online, mohon untuk bisa mengisi formulir perkenalan dengan cara scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kami rindu untuk boleh mengenal, boleh melayani dan mendoakan Bapak Ibu Saudara lebih dan lebih lagi. Dan apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja lokal, kami undang untuk bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah-ibadah kami yang lain dan menjadi anggota resmi GBI Keluarga Allah. Atas nama Bapak Gembala Sidang serta seluruh jemaat GBI Keluarga Allah, kami sampaikan selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami di ibadah GBI Keluarga Allah. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memiliki kerohanian semakin dewasa dan semakin diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus yang berguna untuk kerajaan Allah, dan saat ini terkendala oleh jarak, terkendala oleh tempat, dibuka kembali namanya Sekolah Orientasi Melayani atau SOM Online Reguler. SOM Online ini akan diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore.
Dan kelas yang pertama akan dimulai pada tanggal 24 Agustus 2022. Mari silakan Ibu Saudara bisa melihat di layar LED untuk informasi dan pendaftaran. Berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftarkan diri untuk UC 2022, ada kesempatan untuk mendapatkan diskon Rp25.000 per orang. Mari daftar UC 2022 bersama-sama dengan rekan-rekan minimal 10 orang untuk mendapatkan diskon pendaftaran 25.000 orang untuk pendaftaran ini. Dan pendaftaran ini hanya dibuka sampai dengan bulan Agustus ini saja. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk segera mendaftarkan diri di UC 2022. Dan berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan pada saat pernikahan dan belum dicatatkan secara catatan sipil secara negara, ada kesempatan untuk dibantu oleh Departemen Pernikahan. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Silvi di sekretariat setiap hari Selasa sampai Minggu jam 9 sampai jam 3 sore. Bapak Ibu Saudara cukup membawa akte pemberkatan nikah yang Bapak Ibu Saudara miliki. Mari pakai kesempatan ini untuk mendaftarkan pernikahan Bapak Ibu Saudara secara resmi secara negara. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor-nomor rekening gereja, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini yang ada di depan gedung ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan di dalam amplop, kemudian memasukkannya di kotak-kotak persembahan setelah ibadah ini, dan kotak persembahan ada di depan pintu-pintu gedung gereja ini. Untuk persembahan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, angkat amplop kita, ataupun angkat gadget saudara yang digunakan untuk melakukan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih agape-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kami yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan, kami rindu boleh memberikan persembahan ini, mengembalikan berkat-berkat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan persembahan ini dengan tulus hati dan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan persembahan ini. Bila persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk penerbangan kerajaan di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga baru yang Tuhan kirimkan kepada kami. Kami rindu Tuhan mereka pun boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali masuk dalam penyembahan. Bersama saudara untuk benar-benar menyembah dengan Tuhan yang sungguh kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kami bawa hidup kami jadi korban yang menyukakan, jadi korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkenan atas rumah ini,
Teduhkan kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Panggil dia, panggil Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Mari keluarga Allah, kekasih-kekasih Tuhan, katakan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi. Amin. Oleh karena kasih, yang mau terima kasih Tuhan, angkat dua tanganmu, nyatakan
bahaya nana maya rahara baya rabayas. Kore batana rabaya nahara bahara baya rab. Teke boto shente karalama ya rabaya ramayas. Kidebe hoto horo bahaya ramaya haramu yas. Kona mahaya ramo ya rabara lama ya ramo. Holy, holy, holy. Bersama seluruh sorga, bersama seluruh sorga, you are holy, you are holy. What is the Lamb? What is the Lamb?
hadirat Tuhan ada damai sejahtera dan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau Anda buka hatimu saat ini, Dia akan penuhi hatimu dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Siapa percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita? Siapa tahu, siapa yang tahu, siapa yang sadar Tuhan hadir bersama-sama kita. Yesus yang sama yang 2000 tahun lalu berjalan di muka bumi, hari ini, saat ini, detik ini, di tempat ini, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Dia yang memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, mari tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya sukacita ada di rumah Tuhan bersama dengan saudara. Karena saya tahu ibadah ini bukan ibadah biasa-biasa. Saya tahu di ibadah ini mujizat akan terjadi. Jawaban doa akan diberikan. Keajaiban Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Seberapa banyak yang diberkati oleh tim Praise and Worship hari ini? Saya sangat diberkati dengan tim Praise and Worship hari ini. Thank you, thank you. Bolehkah kita kasih tepuk tangan juga buat mereka? Luar biasa sekali, indah sekali pujian penyembahan malam hari ini. Dan saya excited sekali karena hari ini tadi oleh anugerah Tuhan saya kayak dibawa ketemu sama beberapa anak yang saya melihat ada tanda Tuhan dalam hidup mereka. Itu kayak pilihan gitu, kayak memang dipilih sama Tuhan, ditandai sama Tuhan. Saya sendiri sejak kecil, mungkin Pak Obaja pernah saksikan sama saudara, saya itu memang kayak sudah ditandai sama Tuhan karena orang tua saya janji sama Tuhan kalau dikasih anak, dikasih sama Tuhan. Jadi dalam hidup saya kayak ada tanda Tuhan. Dan saya benar-benar merasakan kayak campur tangan Tuhan. Dan hari ini saya tuh ngomong sama saudara, saya kalau ketemu sama orang-orang tertentu yang sama-sama ada tanda Tuhannya, kayak dalam spirit saya sesuatu bergetar. Dan tiba-tiba waktu saya masuk, saya dikasih tahu tadi ada penyerahan anak. Saya tahu anak yang akan diserahkan ini akan ada tanda spesial dari Tuhan. Mari arahkan dua tangan saudara. Basaro, 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 basaro. Mari berdoa. Doakan anak ini. Bersama dengan orang tuanya doakan. Oh, rala pasyara, rala pasyara. Shkira la pasyara, rala pakasyara, rala pasyara. Rala wala 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 wasyara, rala pasyara. Oh, rala pasyara, rala pasyara, taka pasyara. Oh, rala pasyara, rala pasyara. Shkira la pasyara, rala pakasyara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu hari ini anak yang ketiga yang aku jumpai. Ada tanda Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hari ini orang tuanya membawa anak ini dan mendedikasikan, menyerahkannya kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini, kami bawa dan kami dedikasikan bayi ini, anak ini, mulai sejak sekarang ini menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Semua yang bukan dari Tuhan, sakit penyakit, kutuk keturunan, tabiat-tabiat, dosa, apapun yang bukan berasal dari Tuhan dalam hidup anak ini dipatahkan, dihancurkan. Dan saat ini aku perkatakan blessing, aku perkatakan berkat rohani, aku perkatakan anugerah dan kasih karunia, aku perkatakan panggilan surgawi, aku perkatakan saat ini yang terbaik, dari yang terbaik, dari atas dicurahkan dalam hidup anak ini.
mulai hari ini ada campur tangan Tuhan. Mulai hari ini akan jelas nyata tangan Tuhan dalam kehidupan anak ini. Dan aku berdoa Tuhan penuhi hatinya dengan hati yang cinta Tuhan. Cinta kedua orang tuanya, taat sama Tuhan, taat kepada kedua orang tuanya. Diberkati hidup anak ini, diberkati masa depan anak ini, juga diberkati kedua orang tuanya. Dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang cinta sama Tuhan, membesarkan anak ini dengan kasih Allah, dengan hikmat Allah. Dan melalui kehidupan keluarga ini ada Shekinah glory, kemuliaan Allah bersinar dengan terang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan keluarga ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini, sungguh-sungguh jadi perkataan yang menyentuh hati kami, mengubah hidup kami, menginspirasi kami untuk mengalami kasih Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Semua yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita saksikan video kesaksian berikut ini. Saya persilahkan. Shalom, saya Lisa, pelayan Tuhan di Soho Capital, Jakarta. Tahun 2019 Tuhan izinkan kami melewati padang gurun kehidupan kami. Saat itu merupakan hari-hari yang berat buat kami, tapi saya bersyukur banget di keluarga Allah. Gereja selalu memberikan makanan rohani yang luar biasa sehingga iman kami tetap kuat. Waktu itu nggak banyak yang bisa kami lakukan, benar seperti yang Pak Jo bilang, waktu kita ada di padang gurun kehidupan, apapun yang kita lakukan seperti nggak ada dampaknya. Dan suatu kali ketika saya dan suami sedang mengikuti Pondok Daud, kami mendapatkan pesan Tuhan melalui Pak Hengki. Waktu itu Tuhan bilang ke Pak Hengki bahwa kami tidak akan malu lagi untuk selamanya. Waktu saya menerima pesan itu, saya semakin yakin remah di Yoel 2 ayat 26 itu pasti digenapi dalam kehidupan saya dan keluarga. Waktu terus berjalan, memasuki tahun 2020 itu Tuhan mulai menjawab doa kami satu demi satu. Setelah suami saya mendapatkan gaji pertamanya, kami juga mulai berusaha membayar hutang kami dengan cara dicicil. Itu baru berapa kali kami cicil, orang yang memberikan pinjaman itu berkata, "Gak usah dicicil lagi. Sisanya anggap sebagai pemberian dari saya." Tuhan membuat kami benar-benar bebas dari hutang. Memasuki tahun 2022 ini, salah satu anak rohani kami berkata kepada saya bahwa beliau akan memberikan kami mobil baru. Dia bilang waktu itu pasti tahun ini, Februari minggu terakhir. Itu saya ingat banget tema di gereja kita itu warisan ilahi. Di penutup khotbahnya tuh saya ingat banget Pak Jo bilang, kalau saudara percaya, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya waktu itu saya amenkan perkataan itu. Saya bilang sama Tuhan pada waktu itu juga, saya bilang amin Tuhan. Saya percaya kalau orang tua rohani saya diberkati, saya juga diberkati. Besoknya hari Seninnya, anak rohani kami yang mau memberikan mobil itu kirim pesan kalau dia mau segera memberikan mobilnya karena dia diteguhkan dengan kesaksian Pak Jo. Terus saya bilang sama anak rohani kami, sejujurnya pergumulan kami saat ini bukan mobil tapi rumah. Gitu. Terus anak rohani kami jawab, kita berdoa ya Bu Lisa, pasti Bu Lisa akan dikasihkan rumah sama Tuhan. Berapa hari kemudian sesuatu yang gak terduga itu terjadi, ya sesuatu yang gak kami sangka-sangka gitu kan. Pemilik rumah yang kami tempati itu telepon, beliau bilang rumah itu sudah diserahkan ke anaknya. Nah waktu itu anaknya memberi kami dua pilihan, ngontrak atau beli. Waktu itu kami cuma dikasih waktu 10 hari. Jujur hari-hari itu kami lalui dengan
berserah penuh sama Tuhan karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jangankan buat beli, buat ngontrak pun kami gak mampu gitu. Beberapa hari kemudian anak rohani kami yang mau memberikan mobil itu kirim pesan, tanya keputusan saya bagaimana. Terus waktu itu saya cuma jawab, iya nih Bu, pemilik rumah juga telepon, dia suruh kita kontrak atau beli. Dan benar-benar di luar dugaan saya, anak rohani kami itu berkata, beli aja Bu Lisa rumahnya, supaya Bu Lisa punya rumah sendiri dan gak ada yang bisa ngusir Bu Lisa dan keluarga. Nanti saya kasih uangnya, kata dia. Waktu itu mendengar kata-kata itu, saya gak bisa tahan ya, saya langsung menangis. Saya menangis, saya bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa banget, yang secara manusia gak mungkin. Saya juga bersyukur dan saya terharu buat kebaikan hati anak rohani kami yang mau berkorban sebegitu besarnya buat kami gitu. Dan ternyata uang yang dia kasih tidak hanya untuk pembayaran rumah, tapi juga untuk mengurus surat-suratnya. Bahkan waktu itu masih ada lebih, jadi saya bisa memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur saya atas semua apa yang Tuhan lakukan. Sungguh apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Saya tahu itu kebaikan Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan lakukan buat kami, itu akan Tuhan lakukan juga buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bagian kita lakukan dengan setia apa yang Tuhan mau. Karena Bu Dita itu selalu berkata dengan Tuhan itu adalah perjanjian. Bukan sebelah pihak tapi perjanjian. Ada yang harus kita lakukan dan Tuhan akan lakukan bagian kita. Itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Tahukah saudara bahwa pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan sebenarnya adalah cara Tuhan mau ngomong sama kita, I love you, I care about you. Aku cinta engkau, aku mengasihi engkau dan aku peduli kepadamu. Berapa banyak dari saudara yang sadar Anda dicintai Tuhan? Berapa banyak dari saudara sadar Tuhan peduli sama saudara? Tuhan ngerti keadaanmu, Tuhan peduli keadaanmu, dan malam hari ini kasih-Nya yang melimpah itu akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Oke, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, saudara akan menemukan figur Daud, pribadi yang dicintai Tuhan. Dan yang saya percaya bukan cuma Daud, setiap kita di tempat ini dicintai Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sadar Tuhan sayang sama kita? Daud sadar banget Tuhan sayang sama dia. Oke, kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena buat Daud Tuhan itu everything. Tuhan itu segalanya. Saat keluarganya sendiri membuang dia, tapi Tuhan menerima dia apa adanya. Gimana enggak Tuhan segalanya buat dia? Saat Daud harus mengembalakan kambing domba di padang sendiri, tapi Tuhan jadi sahabat sejati buat dia. Tuhan jadi teman yang terbaik, yang tidak pernah meninggalkan dia, yang enggak pernah menghakimi dia, yang menerima dia apa adanya. Jadi buat Daud Tuhan itu adalah sahabat yang terbaik. Saya berdoa buat saudara, Tuhan itu bukan Allah nun jauh di sana, tapi Tuhan itu sahabat yang terbaik di dalam kehidupan. Oke? Buat Daud saat dia harus menghadapi bahaya, karena waktu dia jadi gembala, dia harus menghadapi serigala, dia menghadapi beruang, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dia.
Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi Daud. Menghadapi serigala, menghadapi beruang. Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan Daud. Gimana Daud gak sayang sama Tuhan? Gimana hatinya gak meluap? Seperti hari kesaksian yang kita dengarkan. Rasanya cuma kepengen ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya berdoa Anda tidak pernah lupa dengan segala kebaikannya. Sehingga dari hatimu selalu meluap ucapan syukur. Ucapan syukur yang tidak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau bukan Tuhan, kita nggak ada sebagaimana kita ada. Kalau sekarang kita masih bernafas, kalau kita sekarang masih ada seperti ini, semua anugerah Tuhan. Kalau Anda bisa menyadari itu, maka hatimu akan penuh meluap dengan kasih-Nya yang ajaib. Itu yang dirasakan Daud. Dia benar-benar ngerasa Tuhan sayang sama dia. Waktu dia harus berhadapan dengan Goliat yang besar, yang mengerikan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berperang, Tuhan memberi kemenangan. Anda yang sedang menghadapi Goliat masalah dalam hidupmu. Saya mau yakinkan saudara, Anda gak perang sendiri. Tuhan turut campur. Tuhan mau berperang. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Kenapa? Because He loves you. Karena Dia mengasihi saudara. Jadi mari sadari kasih-Nya yang besar itu. Sepanjang bulan ini khotbah kita judulnya cinta yang menghanguskan. Hari ini alami cintanya yang ajaib itu. Alami kasih-Nya begitu melimpah di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami oleh Daud. Karena itu saudaraku, sepanjang hidup Daud selalu kepingin do something buat Tuhan. Selalu kepingin kayak Tuhan sudah baik banget buat aku. What can I do? Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikannya? Itu yang selalu ada dalam hidup Daud. Itu sebabnya dalam hidup Daud yang ada cuma ucapan syukur. Ucapan syukur. Dan ucapan syukur. Saya berdoa setiap hari engkau tidak lupa menaikkan ucapan syukur. Dan ucapan syukur karena kebaikannya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Dalam hidupan Daud, dia selalu berusaha menomorsatukan Tuhan. Daud menomorsatukan Tuhan bukan karena harus menomorsatukan Tuhan. Daud menomorsatukan Tuhan karena memang Tuhan segalanya buat Daud. Saya berdoa Anda ibadah hari ini bukan karena wajib orang Kristen harus ibadah. Tapi saya berdoa engkau beribadah karena engkau berhutang besar sama Tuhan. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain daripada menyenangkan hatinya. Amin. Jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Itu kata firman Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kalau Anda bisa menyadari bahwa Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu mengasihi dan hatimu penuh dengan kasih Tuhan. Seperti Daud, yang ada adalah Tuhan. Segalanya tentang Tuhan. Dalam hidup Daud, dia selalu mikirnya adalah gimana membalas kebaikan Tuhan. Gimana mengutamakan tabut perjanjian Tuhan. Waktu dia diangkat jadi raja, yang dia lakukan, dia bawa itu tabut perjanjian dekat sama dia. Dia kepingin hadirat Tuhan selalu bersama dengan dia. Di Alkitab dicatat, di zaman Saul tabut perjanjian tidak diperhatikan. Tapi di zaman Daud tabut perjanjian diutamakan. Bukan karena harus siapa yang memerintah Daud. Siapa yang bisa mengharuskan Daud? Dia rajanya. Gak ada. Tapi sekalipun gak diharuskan, keluar meluap dari hatinya. Tabut perjanjian, tabut Tuhan harus diutamakan, harus diindahkan. Tuhan harus ditinggikan. Dia bangun pondok Daud, dia bangun pujian siang dan malam. Buat orang lain sekali aja cukup, seminggu sekali cukup. Tapi buat Daud 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 3 kali sehari aku berdoa. Dan dia lakukan semuanya itu bukan karena wajib-wajib, bukan karena harus-harus. Tapi meluap dari hatinya yang karena dia sadar Tuhan sudah baik banget buat aku. Sekarang giliranku membalas kebaikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Jadi saya berdoa di dalam kehidupan kita masing-masing mulai hari ini Anda tidak menjalani kehidupan dengan harus beribadah, harus melayani, harus memberi, harus ini, harus itu. Capek lama-lama. Tapi mari nikmati kasih-Nya yang ajaib. Mari alami kebaikannya dan jangan pernah lupakan Dia baik dalam hidup saudara. Anda bisa tetap berdiri, kita masih bernafas hari ini. Itu semua juga anugerah dan kebaikan Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi dalam hidup Daud selalu seperti itu. Makanya dia selalu pokok Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan. Karena Daud cinta sama Tuhan, dia tulis kitab Mazmur. Kebanyakan dari kitab Mazmur itu karangannya Daud, isi hatinya, tumpahan hatinya untuk Tuhan, luapan hatinya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanpa diperintahkan, dia juga pengen membangun bait buat Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong sama dia, no, bukan kamu yang akan membangun Daud, anakmu yang akan membangun. Artinya Daud gak dapat glorinya, gak dapat kehormatan, kemuliaannya membangun itu. Tapi karena dia tahu itu untuk Tuhan, Daud catat dalam Alkitab, dia menyediakan semua material yang terbaik. Sebagai raja, dia cek perbendaharaan istana. Dia perintahkan, dia kerahkan untuk pembangunan bait Allah. Bukan cuma itu saja, tapi sebagai tambahan Daud ngomong, dari perbendaharaanku pribadi aku persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa Daud lakukan itu? Apakah harus menabur, harus memberi, harus janji iman? No. Tapi semuanya itu semata-mata, He has been so good to me. Dia sudah sangat baik dalam hidupku. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Saya berdoa hati yang cinta Tuhan seperti itu saat ini dipenuhkan di dalam hati kita sampai meluap-luap kepenuhan dengan kasih-Nya yang ajaib. Amin. Kalau saudara bisa ngalami kasih Tuhan yang seperti itu, maka ibadah itu bukan beban. Ibadah itu sukacita. Amin. Seperti Daud 7 kali sehari memuji Tuhan, itu bukan harus ditulis sekali. Capek deh 2 kali. Nanti ulangi lagi 3 kali. No. Tapi dia menanti-nanti ibadah itu. Walaupun sudah 7 kali sehari di rumah dia memuji, 3 kali sehari di rumah dia berdoa, itu sudah beribadah berapa kali? Siang dan malam dia di rumah merenungkan firman. Tapi ketika tiba hari Sabat, dia ngomong gini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Coba saudara bisa rasakan degup hatinya yang merasakan cinta Tuhan yang begitu besar dan kerinduannya untuk membalas kebaikan Tuhan. Paling tidak itu juga yang saya rasakan dalam hidup saya. Saya ngerasain bahwa sejak dari saya kecil, saya itu hidup di dalam kasih Tuhan. Tadi saya sempat cerita sedikit sama saudara. Saya itu, orang tua saya ngomong adalah nasir Allah. Karena saya ada munculnya, karena ini covenant deal-nya orang tua saya sama Tuhan. Tuhan kalau engkau kasih anak itu milik Tuhan. Pak Obaca selalu ngomong, saya ini nasirnya Tuhan. Dan saya jujur ngomong sama saudara, sejak dari kecil sampai sekarang saya benar-benar selalu merasakan tangan Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Saya berdoa mulai saat ini, tangan Tuhan nyata dalam hidupmu, nyata dalam keluargamu, nyata dalam hidup anak-anakmu. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur Tuhan kasih keluarga yang terbaik. Saya mensyukuri itu. Saya tidak mau melewatkan kebaikan Tuhan begitu saja. Saya meresapi. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan orang tua yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan istri yang terbaik. Dan saya bersyukur hari ini istri saya melayani bersama saya. Pastor Nita ada di situ. Boleh lambaikan tangan seperti ini. Nanti saya akan minta dia untuk memberikan kesaksian, oke? Di bagian akhir dari firman Tuhan ini. Ya. Saya merasakan Tuhan begitu baik, ngasih anak-anak yang terbaik buat saya. Saya isinya ngerasain kebaikan demi kebaikan. Bukan berarti saya gak pernah ngalami musibah, bukan berarti saya gak pernah ngalami tantangan. Tapi dalam semua
semuanya itu saya menyadari saya tidak sendiri. Saya menyadari Tuhan menjaga saya, Tuhan memelihara saya, Tuhan menyertai saya, dan Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Saya berdoa dalam setiap masalahmu, dalam setiap kesusahanmu, engkau tidak berjalan sendiri. Engkau sadar Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Amin. Dalam hidup saya juga mengalami kebaikan Tuhan. 2 kali saya itu kecelakaan maut, boleh dikatakan begitu. 2 kali. Kecelakaan lalu lintas yang bahaya luar biasa. 2 kali pula Tuhan selamatkan saya. Saya punya anak 3. Anak 3 satu demi satu waktu di rahim, di kandungan. Itu punya cerita, mereka mengalami tantangan besar. Tapi satu persatu Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Jadi rasakan dalam hidup saya, hati saya itu dibanjiri dengan kasih-Nya yang ajaib. Bagaimana saya tidak membalas semua kebaikan Tuhan itu. Karena itu sejak dari kecil sampai sekarang, yang namanya kayak mau membalas kebaikan Tuhan, mau memberi, itu bukan sebuah pergumulan buat saya. Bukan sebuah tantangan buat saya. Waktu saya masih SD, saya ingat saya diajarin sama papa mama saya, Pak Obaja, Bu Obaja, untuk ngasih uang persembahan di gereja, di sekolah minggu. Dan saya lakukan itu dengan sukacita. Waktu saya bertumbuh lagi, saya diajarin untuk ngembaliin persepuluhan dan sama sekali enggak berat buat saya. Itu keluar kenapa? Karena semuanya juga dari Tuhan. Semuanya kembali juga untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Saya masih ingat ada satu momen di mana saya tuh ngalami kayak dibawa Tuhan masuk dalam dimensi kasih yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ketika saya ditantang oleh Tuhan memberikan yang paling berharga buat saya waktu SMP. Saya punya satu barang yang sangat berharga. Kenapa saya ngomong itu? Karena untuk beli barang itu saya harus saving, nabung. Sejak SD bertahun-tahun saya nabung, terkumpul uang 900.000. Saya ingat saya beli gitar bass mereknya Ibanez. Bu Febe ini yang ngerti karena waktu itu saya SMP di remaja saya pakai gitar itu untuk melayani. Dan itu gitar buat saya sangat meaningful. Kenapa? Karena untuk beli itu saya nggak minta orang tua. Itu benar-benar nabung bertahun-tahun. Waktu itu uang saku saya 300 rupiah setiap hari dikumpulin. Saya bukan orang yang suka jajan saudaraku ya. Saya selalu ngumpulin uang terus sampai akhirnya beli itu. Tapi suatu hari Tuhan ngomong, "Do you love me? Kau mengasihi aku? Persembahkan yang berharga." Dan waktu itu saya bawa gitar itu. Dan saya datang di hadapan Tuhan. Saya persembahkan. Saya melakukan itu walaupun di hati ada pengorbanannya, tapi saya melakukan itu dengan sukacita karena saya sadar Tuhan sudah sangat baik, teramat baik dan terlalu baik buat saya. Saya berdoa mulai hari ini engkau menyadari. Ini masalah sadar apa enggak sadar? Bukan Tuhan mengasihi apa tidak, karena Tuhan pasti mengasihi kita. Darahnya Dia berikan, tubuhnya Dia remukan untuk supaya saudara dan saya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa Anda menyadari dan merasakan kasih-Nya yang besar dalam hidup saudara. Amin. Itu sebabnya buat saya yang namanya kayak memberi itu, saya tuh kadang-kadang kalau ngelihat yang ketika orang lain memberi terus bergumul, tapi saya justru dibawa dalam dimensi kayak itu sebuah sukacita, itu jadi gaya hidup yang dari kecil sampai hari ini terus dan terus ada kerinduan untuk do something, membalas kebaikan Tuhan. Bukan untuk mendapat sesuatu. Saya berdoa mulai hari ini saudara dibawa Tuhan masuk di dalam dimensi yang lebih tinggi lagi. Ada dimensi dalam Alkitab, berilah engkau akan diberi. Itu tetap ada, Alkitab mencatat itu. Ada dimensi hukum tabur dan tuai, itu ada. Dan saya tidak menyangkal itu. Tapi saya ingin ajak saudara memberi bukan untuk menuai. Memberi bukan untuk diberi.
Coba saudaraku belajar memberi cuma kepingin menyenangkan hati Tuhan. Memberi cuma kepingin membalas kebaikan Tuhan. That's it. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau ngasih mujizat apa tidak? Terserah Tuhan. Karena kita cuma kepingin menyenangkan hati Tuhan. Cuma itu aja. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan tahukah saudara, karena Daud melakukan hal itu, memberi cuma kepengen menyenangkan hati Tuhan, itu yang membuat hati Tuhan tersentuh. Daud gak mikir pun, tidak kepikir sama Daud pun, kalau hati Tuhan sudah tersentuh. Anda yang punya anak kecil, kalau hatimu sudah tersentuh sama anakmu, tanganmu pasti bergerak. Anda pasti mau lakukan sesuatu buat anak saudara, benar? Sama, hati Tuhan kalau sudah tersentuh, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan turut campur. Tangannya akan bertindak. Jalan yang tertutup akan dibukakan buat saudara. Dan Anda akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi. Amin. Tapi belajar mulai hari ini. Kalau Anda memberi, jangan sekedar membeli untuk menuai, memberi untuk diberi. Tapi sederhana jadi anak Tuhan yang, Tuhan, aku cuma kepingin menyenangkan hatimu. Aku cuma kepingin untuk taat sama Tuhan. Selebihnya itu terserah Tuhan saja. Belajar saudaraku. Ya, saya masih ingat. Belasan tahun yang lalu. Gereja kita dapat mujizat. Tiba-tiba kita itu dikasih tanah sekitar 2000 meter persegi di Bali. Di salah satu lokasi yang paling prestisius di Bali. Kalau nggak salah di Uluwatu. 2000 meter persegi. Dan itu bisa dibangun gereja. Tapi anehnya ketika Pak Obaja doa, tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Obaja. Bukan untuk gereja kita. Kasih gereja lain. Kadang-kadang ya, kalau kita terima berkat, kita perlu berdoa, apakah berkat itu selalu untuk kita. Bisa saja Anda dipakai cuma lewat, jadi saluran berkat. Saya berdoa di sini bukan cuma mau diberkati. Saya berdoa ada hati untuk jadi saluran berkat. Jadi mujizat bagi orang lain. Amin, haleluya. Dan waktu Pak Obaja berdoa, itu yang Tuhan ngomong, suruh kasih sama gereja lain. Di hati gak gampang kan, tanah 2000 meter, di Bali, di Uluwatu. Tapi saya ngelihat Pak Obaja itu orang yang sudah dibawa Tuhan ngalami perjalanan rohani, pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi dia ngelakuin itu dengan sukacita. Jujur saya ngomong sama saudara waktu itu saya gak rela. Saya ngomong jangan Pak, rugi Pak. Di telepon saya masih ingat itu. Tapi Pak Obaja yang ngomong, no. Pokok kita kasih ini kepada yang lain. Tuhan yang suruh kasih ini sama yang lain. Untuk apa? Cuma menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sudah belasan tahun yang lalu. Dan Pak Obaja, kita sama sekali gak kepikiran menabur, terus nanti menuai apa. Sama sekali gak mikir. Pokok kita cuma kepingin menyenangkan hati Tuhan. Doa saya, hatimu hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita. Harusnya kita masuk neraka, tapi kita bisa masuk surga. Itu saja satu, sudah cukup lebih dari segalanya. Dan itu yang Pak Obaja lakukan. Kita persembahkan tanah itu ke gereja lain. Dan sekarang itu sudah jadi gerejanya. Dan itu sudah dipakai untuk ibadah. Kita udah gak kepikir lama. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu. Itu gak kepikiran saudaraku, mikir aja tidak. Tiba-tiba hal yang sama Tuhan kerjakan balik untuk kita. Tiba-tiba kita dihubungi. Dan kita ditawarkan satu tanah di Jakarta. Gantian dikasih sama kita. Waktu sekian belasan tahun yang lalu, waktu kita ngasih 2000 meter persegi itu di Bali, di Uluwatu. Tapi tanah yang dikasih, yang kita terima ini kita sebut tanah mujizat.
Ini tanah luasnya 4.200 meter persegi. 2 kali lipatnya, sekitar 2 kali lipat. Dan itu ada di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk. Itu salah satu lokasi yang sangat prestisius ada di Jakarta. Anda yang sering bolak-balik ke Jakarta, saya yakin sudah tahu karena sekarang itu yang paling happening, paling heboh. Kalau Anda ngomong peak, itu sekarang yang paling heboh di Jakarta. Ya, dan oleh anugerah Tuhan juga, kalau sudah anugerah itu susah dilawan. Benar? Itu lebih dari kehebatan dan kepintaran kita, lebih dari kemampuan kita. Karena kalau sudah anugerah, bukan gagah, bukan kuat, tapi rohnya yang bekerja. Saya berdoa rohnya yang bekerja dalam hidup saudara. Dan kalau rohnya yang bekerja, apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang dia berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Siapa orang-orang yang mengasihi dia di tempat ini? Lambaikan 2 tangan saudara. Bisa kita kasih tepuk tangan yang paling meriah? Kita terima anugerah yang sangat spesial itu. Bahkan selama masa pandemi 2 tahun, pembangunan kita itu jalan terus. Kita bangun gedung 9 lantai di sana. Per lantainya 2.000 meter persegi. Sebagai gambaran, ruang battle ini 1.800 meter persegi yang bawah. Balkoni sekitar 1.000 meter persegi. Berarti total 2.800 meter persegi. Di Jakarta, oleh anugerah Tuhan memberikan kepada kita kemampuan sehingga bisa membangun per lantai 2.000 meter 9 lantai, saudara. September ini nanti tempat itu opening. Anda diundang. Bahkan yang mengikuti secara online dari berbagai kota, Anda juga diundang. Oke? Tanggal 20 dan 21 September nanti, itu hari Selasa dan Rabu, hari biasa, kita akan melakukan opening, pembukaan gedung yang baru GBI Keluarga Allah di Pantai Indah Kapuk. Amin. Saya ingin ajak saudara untuk melihat videonya, mungkin ada yang sudah melihat, tapi hari ini kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan ya. Ini bukan tentang gedungnya, bukan tentang mujizatnya sendiri. Tapi sekali lagi, mujizat itu cuma cara Tuhan ngomong, I love you. Itu adalah cara Tuhan mengekspresikan kasihnya aja. Tapi lebih dari sekedar gedungnya, nomor 1, hatinya. Kasihnya Tuhan. Ya, tim media silahkan untuk dimunculkan. Itu gedungnya. Ini lobi kita nanti, saudara. Ini baru desainnya ya, jadi belum dikerjain kayak gini. Ini desainnya. Nanti akan jadi kayak gini. Area Kids Impact. Ini area sekretariat kita. Nuansanya modern, kayak perusahaan-perusahaan teknologi modern sekarang. Main hall-nya. Ini 3 lantai jadi 1. Tapi belakang sana akan ada lobby, balkoni, ruang control room. Ini ruang multifunction. Bisa jadi pemberkatan nikah di sini. Bukankah Tuhan kita ajaib? Bukankah Dia baik?
Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan kasih buat orang yang mengasihi Dia. Jadi buat kita tuh cukup mengasihi Dia, gitu aja. Sekian belas tahun lalu Pak Obaja disuruh ngasih karena cinta Tuhan. Sesederhana dan nggak mikir apa-apa, mau dikasih nggak dikasih, pokok intinya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini ayo kita murnikan hati. Saya ajak saudara, ayo kita murnikan hati. Nggak ada salahnya saudara menabur dan menuai. Good, berilah engkau akan diberi, good. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, yang lainnya disingkirkan dulu. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo kita baca satu ayat. Ada di Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kenapa? Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari apa? Kelimpahannya. Orang kalau memberi dari kelimpahan kerasa enggak? Enggak kerasa. Ya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Kalau Anda yang ada aja kurang, terbatas, Anda memberi dari kekurangan. Itu pengorbanan kecil apa besar? Besar. Yang satu memberi dari kemudahan. Yang satu memberi dari keterbatasan. Memberi dengan pengorbanan yang besar. Bahkan Yesus ngomong, ia memberi seluruh nafkahnya, ternyata yang kayak gini. Itu yang paling menyentuh hati Tuhan. Saya berdoa, ucapan syukurmu menyentuh hati Tuhan. Saya berdoa ibadahmu hari ini menyentuh hati Tuhan. Karena tidak semua orang yang beribadah bobotnya sama di hati Tuhan. Sama-sama beribadah, yang satu beribadah untuk cari pacar. Para jomblo, haleluya. Yang satu beribadah untuk cari wajah Tuhan. Bobot hatinya, bobot di hati Tuhan beda. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Saya berdoa hari ini pujian penyembahanmu ngena di hati Tuhan. Karena tidak semua pujian itu ngena di hatinya. Ada pujian yang dinaikkan dengan hati yang sangat menghormati, dengan hati yang sangat kagum dengan Dia, meluap dari hati yang mengasihi Dia. Dan pujian penyembahan kayak gitu menggetarkan hati Tuhan. Sama-sama kita menabur, sama-sama ikut janji iman. Tapi beda. Janda miskin ini ngasihnya nggak banyak, tapi pengorbanannya besar. Karena buat Tuhan itu harta itu cuma kepercayaan. Yang satu dikasih satu kasih 2, satu kasih 5 talenta. Itu dari Tuhan semuanya. Tapi ada orang-orang yang dengan apa yang dia punya dalam hatinya, dia cuma kepengen memberi yang terbaik. Give the best. Memberi bukan dari kelimpahan sehingga gak kerasa, tapi memberi dengan pengorbanan. Sampai hatinya tergetar. Dan ternyata Yesus ngomong, ini janda ini memberi yang terbaik. Memberi yang terbesar. Lebih dari semua orang kaya yang secara nominal persembahannya lebih besar. Saya mau ngomong sama saudara. Di waktu-waktu ini di gereja kita ada janji iman. Jangan ngelihat nilainya. Tapi yang Tuhan lihat hati kita masing-masing. Amin. Haleluya. Biarlah yang keluar dari hatimu, perenungan pikiranmu, sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita memberi persembahan, tapi dengan hati yang berbeda. Ngenaknya di hati Tuhan beda. Saya mau undang istri saya untuk bisa memberikan satu kesaksian pengalaman dia diajari Tuhan untuk memberi dengan cara yang
berkenan di hati Tuhan. Ayo kita kasih tepuk tangan. Tim Present Worship. Tim Present Worship bisa maju ke depan ya. Tim PW silahkan maju ke depan. Hari ini saya nemenin suami tercinta ini. Saya berharap belum terlalu lapar ya. Masih bisa dengar kesaksian kah? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Saya tuh karena sejak dari kecil diajarin dari orang tua ya saudaraku. Saya melihat sebenarnya contoh yang paling buat saya ya. Mengajarkan saya tentang memberi ini justru dari orang tua saya gitu. Sejak dari kecil saya melihat contoh dari orang tua, mereka selalu dan saya belajar itu bukan masalah jumlah. Saya belajar tentang kecintaan mereka sampai dari hal yang terkecil gitu. Kadangkala Pak bukan masalah memberinya, sampai ketika memberi itu pun diwanti-wanti kayak nggak boleh sembarangan. Kasih uangnya itu sampai yang diambilkan yang terbaik. Sampai seperti itunya diajarkan ke saya Pak gitu. Nah, saya tuh pernah mengalami satu kesaksian ketika saya memberi yang buat saya itu cukup aneh, Bapak Ibu. Pak Jo tahulah bagaimana dalam kehidupan saya itu memberi sudah menjadi satu bagian. Once again, kalau ditanya, Pastor Nita kenapa gitu? Jawaban saya sederhana, nggak peduli saya berusaha membalas kebaikan Tuhan tuh kayak dibalas balik jauh lebih gitu. Kepinginnya membalas kebaikan Tuhan, tapi jadi kayak nggak pernah event, nggak akan pernah bisa event gitu. Nggak pernah ya, event itu maksudnya nggak akan, seberapa saya berusaha membalas kebaikan Tuhan, Tuhan tuh justru baiknya jauh lebih gitu saudaraku. Jadi kayak nggak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan gitu. Satu kali kalau saya nggak salah ingat ya saudaraku, tahun 2018, sekitar 2018-2019. Di awal tahun itu saya merasakan satu dorongan yang begitu besar. Kayak Tuhan itu kayak dorong untuk saya menabur. Bahkan pada saat itu gereja tidak ada janji iman apapun dan tidak diumumkan sesuatu tentang janji iman. Tetapi somehow di tahun itu saya itu merasakan seperti kayak satu dorongan, God is about to do something gitu. Saya nggak bisa ceritakan itu apa dan bahkan itu belum terlihat. Simply kayak I know gitu. He is about to do something big dan saya tuh ngerasa satu dorongan nabur gitu. Saya tuh waktu itu tanya sama Tuhan, oke Tuhan kalau bicara masalah menabur, jujur saudaraku, bukan semua biarlah itu jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Saya belajar dalam kehidupan saya, ketika Tuhan mendorong untuk menabur, for me, it's a privilege. I mean like, Tuhan yang sebesar itu ya saudaraku. Sampai Tuhan mendorong, buat saya adalah satu kehormatan buat saya saudaraku. Kalau saya bisa masuk dalam bagian agenda rencana Tuhan. Akhirnya benar saudaraku, Tuhan sebutkan satu jumlah nominal tertentu. Waktu itu ditaruh di dalam hati saya. Dan jujur ketika saya kayak muncul angka itu saudaraku, saya tuh kayak orang terlongong-longong. Ya ampun Tuhan, kalau ada uangnya tuh gak apa-apa. Tapi sebesar itu saya gak ada dananya. Gitu. Pada saat itu jujur saya gak terpikirkan saudaraku saya tuh banyak berpikirnya ini gimana caranya ngasih jumlah sekian yang saya bahkan gak punya gitu Bu. Maunya mau. Tapi gak ada dananya. Saya hanya katakan kepada Tuhan pada saat itu, saya ingat sekali. Oke, anyway bukan bagian saya memikirkan bagaimana caranya. Jadi saya melangkah saudaraku. Saya katakan pada Tuhan, yes saya oke. Gimana caranya saya gak tahu gitu. Nah lucunya bertepatan dengan kejadian itu, keesokan harinya buat saya itu kayak kebetulan yang terlalu kebetulan Pak. Keesokan harinya ada salah satu mall cukup besar di Indonesia itu yang sedang mengadakan seperti kayak pembagian ya undian kayak semacam undian berhadiah kayak grand prize gitu saudaraku.
Dan by the way, grand prize-nya itu satu mobil. Saudara di sini yang suka mobil mungkin pernah dengar nama ini, mobil Maserati, saudaraku. Itu diundi gitu. Langsung saat itu juga yang ada di benak saya, jangan-jangan ini jalan keluarnya gitu kan, saudaraku. Jadi saya berpikir, oke, gitu. Saya akan berdoa sama Tuhan supaya undian ini Tuhan berikan, dan saya langsung ngomong sama Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan berikan hadiah grand prize ini, saya akan berikan semuanya, bahkan gak sejumlah yang Tuhan sebutkan di benak saya, saudara. Saya akan berikan semuanya, sudah, itu bukan bagian saya. Langsung saya kasih. Saya ngomong gitu sama Tuhan, saudaraku. Waktu berjalan, saudara, pada hari di mana undian itu mestinya diadakan kayak gitu. Biasanya kalau sudah seperti itu, mall akan penuh, saudara. Saya juga hadir, saya ajak Pak Jo. Sayang, ayo ikut. Kata Pak Jo, aneh-aneh katanya. Loh, saya bilang, kan saya mau kasih buat Tuhan. Saya bilang, saya semangat 45, saudaraku. Kamu sudah doa. Ya saya doa Tuhan gak jawab. Tapi kan tujuannya baik. Saya bilang gitu, saudara. Saya tuh ya saudaraku, hari itu gak bilang sama Pak Jo bahwa sebenarnya pada saat saya doa, saya tahu Tuhan gak jawab, bukan Tuhan gak jawab. Betul gak ada suara keluar, tapi saya bisa melihat seolah-olah, saudaraku, ini kalau saya bisa bayangin ya, seolah-olah ini bukan melihat langsung ya Pak, ini yang saya sebut impresi. Pada saat saya berdoa, kepalanya tuh gini, saudara. Tapi di hati saya tuh gak terima. Loh, ini nih semua mau saya pakai untuk kasih janji iman, saya kasih buat Tuhan gitu. Malah karena sayangnya dia sama istrinya ngeyel, saudaraku. Dia bilang, ya sudah tak temeni katanya, saudara. Di dalam perjalanan saya tuh sebel, saudara. Pak Jo tuh kan apa ya, Pak Jo tuh bahasa kasihnya itu adalah quality time. Dulu saya sering kayak kasih kado ya saudaraku. Bukannya saya tuh merasa kayak yang gitu kan. Saya udah kepingin lihat Pak Jo reaksinya seperti apa. Dikasih hadiah cuman gak usah ngasih yang aneh-aneh gitu. Itu kayak langsung jatuh dari atas gitu saudaraku. Tapi bahasa kasihnya Pak Jo itu quality time. Sudah lama kami itu ya sudah sejak terakhir honeymoon, kami tuh gak pergi bareng. Pak Jo tuh cuman ngomong gini, nantilah yang dapat hadiah aku katanya. Loh, lah saya kan tambah jengkel saudara. Lah kok, nah yang saya gak ngerti, nah ini lucunya saudara. Yang saya gak ngerti pada saat saya datang, saya pikir itu hanya grand prize. Tapi ternyata ada hadiah hiburan. Begitu hadiah hiburan disebut, undian pertama. Saya tuh gak pernah, tangan saya tuh sampai gemeter loh Pak. Saya gak tahu ada di sini yang pernah dapat undian gak ya? Itu tangan bisa gemeter ternyata saudaraku. Saya udah biasa khotbah di mimbar, tapi bisa gemeter tangan saya saudara. Disebutkan angkanya sekian, sekian, sekian. Saya lihat, nomor saya. Harus happy atau sedih, saudara? Hah? Loh dapat nih? Happy apa sedih? Nah, saya dapatnya hadiah hiburan, bukan hadiah utamanya, saudaraku. Dan saudara tahu nggak hadiahnya apa? Liburan ke Bali. Nak jengkel Pak. Yang dapat dia, bukan saya. Tapi ya saudaraku, bukan itu poin cerita saya Pak. Saudara tertawa, saat itu saya nangis. Beneran. Saya tuh pulang ya, saya tuh masih gak terima sama Tuhan, saya tuh ngomong, Tuhan apa yang salah dari ini?
Aku dapat, aku nggak ngambil sepeser pun, semua tak kasih, bahkan lebih besar daripada janji iman yang Tuhan suruh. Saya tuh sampai datang bersujud, saya nangis, saya ngomong, terus gimana cara saya ngasih sejumlah besar seperti ini, saya nggak ada dananya. Ketika saya nangis di hadapan Tuhan ya saudaraku, saat itu Tuhan kasih saya jawaban. Dibagi 10. Saya kaget. Saya tahu bahwa janji iman itu tidak langsung dikasih gitu. Tapi saat itu honestly saudara, nggak kepikir di benak saya. Ketika disampaikan dibagi 10 makdek, saya langsung, oh ya bisa. Saya happy, bisa, ini bisa dibagi 10. Habis happy saudara, saya mikir, loh kalau itu dibagi 10 itu sejumlah pengeluaran yang ini. Lah saya hidup pakai apa? Saya mikir Pak. Tapi tahukah saudara, hari itu saya meneteskan air mata. Saya belajar dari janji iman itu Pak, bukan masalah uangnya. Tuhan ngomong seperti ini sama saya. Kamu dapat hadiah Maserati, oke. Kamu kasih, oke. Terus poinnya buat aku apa? Yang ngasih Maseratinya aku. Kamu balikin lagi. So what's the point for me? Tapi tahukah saudara, selama 10 bulan itu, saya belajar arti sebuah pengorbanan. Bulan demi bulan saudara. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Dan di situ hati saya masuk saudaraku. Tuhan ngomong, yang aku butuh bukan uangnya. I need your heart. Pada saat saya belajar akan hal itu, saudaraku, saya nangis. Saya hanya bisa menangis dan saya ngomong, now I understand. Bukan Maseratinya. Kalau memang yang Tuhan mau itu jumlahnya ya sudah, itu Maserati jauh lebih besar. Tapi hati yang sampai kena, belajar dari bulan ke bulan, giving the best for him. Tuhan bilang, buat aku nilainya jauh lebih besar. Saya bukan menceritakan ini untuk apa-apa saudaraku. Saya hanya melihat di dalam kehidupan saya, bahkan dalam kehidupan Pak Jo ya. Kalau mau dibilang siapa kami ini ya saudaraku, hanya anak muda memulai ketika diutus Pak Obaja ke Jogja. Kami ini yang dibilang sekia, jemaat itu ngomong ke kami, kok mau digembalakan pendeta yang masih sekia. Tapi saya belajar, bahkan teman-teman yang pada saat itu bersama-sama merintis Keluarga Allah, izinkan saya mengatakan ini, gereja ini punya orang yang cintanya sama Tuhan habis-habisan. Bolehkah saya katakan ini? Biarlah hati yang seperti itu yang tetap tinggal di dalam hati setiap saudara. Di tempat ini boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Mari bangkit berdiri semuanya. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari katakan, dengan apa kan ku balas. Angkat dua tanganmu, biarlah meluap dari hatimu.
Tuhan, dengan apa bisa ku balas kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu? Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Forever grateful to you. Segenap hatiku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku tidak peduli seberapa kami berusaha. Mari tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa apa yang dirasakan oleh Daud, Engkau rasakan di dalam hatimu. Amin, 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 amin. Buat Daud, dia berhutang sama Tuhan dan tidak pernah cukup apa yang dilakukan karena Tuhan terlalu baik, sangat baik dalam hidupnya. Tidak diragukan Tuhan juga baik dalam hidup saudara. Tapi mari kita resapi kebaikannya. Mari kita sadari kebaikannya dalam hidup kita, sehingga hatimu meluap dengan cintanya, dengan kasihnya. Siapa yang mau hati saudara dipenuhi dengan cintanya yang ajaib, kasihnya yang ajaib? Angkat dua tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus. Mari dari hati katakan, Tuhan Yesus, ini hatiku, penuhi dengan cinta-Mu yang ajaib. Mari semuanya berdoa, penuhi Tuhan, penuhi, penuhi, penuhi hati ini dengan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, amat baik, terlalu baik dalam hidupku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami mau membalas kebaikan Tuhan selain dengan memuji, menyembah, selain dengan memberikan hati kami, hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan, buat Tuhan yang terbaik. Oh, ini hati kami Tuhan. Kami cuma mau belajar menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau belajar membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari katakan bersama-sama, dengan apa ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Mari semuanya lambai-lambaikan dua tangan, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
saudara untuk mengalami kasih-Nya yang ajaib, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah buka hati saudara. Undang dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan hidup kekal, jaminan keselamatan dalam kerajaan surga Dia berikan kepada saudara. Jadi buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo kita buka hati kita. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda yang sudah terima Yesus, saya dorong saudara ambil langkah dibaptis. Alkitab ngomong barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Jadi yang belum dibaptis boleh mendaftarkan diri saudara di sekretariat untuk mengikuti baptisan air. Dan saudara akan dibaharui dalam kehidupanmu. Anda yang belum ikut dalam kelompok sel, ayo gabung dalam kelompok sel. Karena seperti kayak tanaman butuh lingkungan cocok untuk tumbuh ya. Kalau nggak cocok kan susah tumbuh. Anda butuh lingkungan komunitas rohani, orang-orang yang cinta Tuhan, semangat dalam Tuhan, on fire. Anda kalau dalam kelompok sel yang seperti itu, imanmu pasti bertumbuh. Kehidupan rohanimu pasti maju. Ya, jadi ikut kelompok sel. Kalau ada yang belum ikut kelompok sel, usai ibadah ini nanti bisa ketemu sama Bu Guntur yang di depan sini. Atau nanti sama salah satu pelayan Tuhan. Anda akan diberikan informasi kelompok sel. Dan Anda bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah lebat, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, siapa bersuka cita hari ini? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, mari. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat tim KA Worship. Haleluya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari mujizat. Hari kemenangan. Hari pertolongan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Hai. Sekali lagi nyatakan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Serukan. Lambaikan tanganmu. Gereja Tuhan lambaikan. Hari ini harinya Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Kedahsyatan Tuhan kami nikmati. Satu suara. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Lambaikan dua-dua tangan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini sekali lagi Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya dan Pastor Nita besok Minggu masih melayani 2 kali, jam 6 dan jam 9. Jadi buat saudara yang di Solo, yang mengikuti secara online, saya ajak ayo hadir. Saudara yang di tempat ini juga bisa kontak teman, keluarga, ajak ikut ibadah. Minggu besok jam 6, jam 9, saya percaya
kita semua akan dipenuhi kasih-Nya yang ajaib. Kasih-Nya yang luar biasa itu. Amin. Ya, jadi siangnya kita harus terbang balik ke Jakarta karena malamnya kita ada janjian, saudaraku. Kita ketemu sama Pak Victor Daud yang minggu lalu melayani di tempat ini. Ya, jadi makanya cuma bisa melayani 2 kali saja. Tapi besok berikutnya datang lagi ke Solo. Kita mau melayani sepanjang hari Minggu dan bersama-sama berfellowship bersama dengan saudara. Ya, mari angkat 2 tangan dan terima berkat dari Tuhan ini. Aminkan berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Keluargamu, teman-temanmu diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ada kuasa dalam nama Yesus.